Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone Samsung A3. A3 itu ada banyak Mbak ya, ada banyak ya. A3 ini yang A310F. Ini handphone termasuk ruwet Mbak cara bongkarnya atau pemasangan LCD-nya, karena kita harus membuka semua Mbak. Oke Mbak, sambil saya buka Mbak ya. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak karena ini durasinya lumayan panjang. Oke Mbak, kita buka dulu untuk baut-bautnya ya. Kita buka dulu baut-bautnya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Setelah terbuka bautnya, saya coba buka, itu susah Mbak. Jadi jangan heran ya, mungkin nanti sahabat dan Mbak semua jika membuka handphone ini susah dibuka, itu biasanya pernah diganti Mbak. Kenapa kok susah dibuka? Karena kalau handphone yang sudah pernah diganti layar dan diberi lem layar itu kan cair Mbak. Jadi waktu ditaruh di pinggir, dia itu akan meresap ke rongga-rongga atau sela-sela di frame Mbak, atau tulang tengah. Jadi agak susah kalau membukanya. Tidak seperti waktu pertama Mbak, artinya dalam artian pertama handphone belum pernah dibuka, terus kita buka, setelah kita buka layar, kita buka itu mudah Mbak, karena dari pabrik di sela-sela itu tidak ada sisa-sisa lem dari pabriknya. Tapi kalau pernah diganti layar, di sini sedikit kesulitan Mbak, kita agak susah. Oke Mbak, kita lepas dulu untuk layarnya Mbak ya. Kita buka layarnya Mbak. Di sini saya sedikit hati-hati karena layar masih tampil Mbak. Ini layar masih tampil, cuma layar sentuhnya yang tidak berfungsi Mbak. Waktu pembukaan hati-hati Mbak ya, di bagian bawah, itu hati-hati karena di situ ada fleksibel, yang mana di situ fleksibel tombol home. Bisa dilihat Mbak ya, handphonenya ini masih menyala Mbak, tidak bisa dikasih mati ya. Kita lepas paksa dulu untuk baterainya Mbak. Musim pilek Mbak ini ya, pilek ini, mohon maaf. Mungkin mengurangi kenyamanan dalam modulasi atau mendengarkan Mbak ya. Di bawah itu ada fleksibel Mbak, tombol back dan tombol tutup aplikasi. Di sini bisa dilihat Mbak ya, sudah terlepas layarnya saja saya buka susah. Jadi kita harus sedikit memberi ini tadi saya potong Mbak ya, saya potong ya.
Jadi saya potong, saya bersihkan dulu lemnya, saya berikan cairan dulu, saya bersihkan lemnya, baru Mbak agak mudah dibuka. Kalau tidak begitu susah Mbak, karena apa, pada waktu diberikan lem layar, lem LCD itu sifatnya cair Mbak, dan meresap, jadi susah dibuka. Oke Mbak, sudah terbuka ya. Setelah terbuka, kita lepas LCD nya Mbak. Saya coba cek dulu LCD nya apakah masih bisa menyala Mbak. Lumayan untuk tes Mbak. Kalau masih menyala Mbak ya, cuma memang layar sentuhnya tidak berfungsi. Setelah itu kita bersihkan Mbak sisa-sisa lem, karena banyak sekali sisa-sisa lem Mbak, jadi kita harus bersihkan dulu supaya nanti kita enak dalam proses pemasangan LCD Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, untuk LCD nya ini LCD yang biasa Mbak ya, bisa dilihat Mbak ya, tebal ya Mbak ya. Untuk harga LCD yang biasa ini pokoknya kurang lebihnya 300 Mbak, berbeda toko, tempat dan daerah itu berbeda-beda Mbak ya, bisa mahal sedikit, bisa lebih tinggi sedikit, bisa juga lebih murah sedikit. Dan untuk info, harga LCD yang ori itu diperkirakan antara 5,5 sampai 600-an untuk harga LCD nya Mbak ya, itu belum ongkos pemasangan. Kira-kira seperti itu Mbak. Kita pasang dulu baterainya, kita tes nyalakan. Setelah itu kita pasang tulangnya Mbak, tulang tengahnya. Setelah itu kita pasang baut-bautnya, banyak sekali bautnya, tapi saya perhatikan memang ada yang kurang ya, tapi walaupun kurang ini tetap kuat Mbak ya, karena pegangannya pun sebenarnya tanpa baut pun ini sudah kuat Mbak, tapi ya harus dipasang bautnya Mbak, jangan sampai tidak dipasang Mbak ya. Tapi saya lihat memang ada yang kurang begitu, ada beberapa baut yang tidak ada Mbak. Oke Mbak, di sini saya akan jelaskan ya, ini LCD yang biasa ya, karena yang biasa, yang ori itu masih mahal ya. Kalau tidak salah untuk yang ori itu kisaran 5,5 sampai 600-an. Ini yang biasa harganya sekitar 300-an lah, beda tempat beda toko berbeda, bisa lebih murah sedikit, bisa lebih mahal sedikit. Perbedaannya yang biasa dan yang ori bisa dilihat ya. Yang biasa itu cenderung lebih tebal, satu itu. Kedua, dia dipasang tidak bisa rapat seperti ini, dipasang tidak bisa rapat, ada sela-selanya. Dan di tombol kembali dengan ini tidak akan berfungsi kalau yang biasa. Contoh, saya ketikkan ini ya, saya ketikkan 1 2 3 4 5, saya coba kembali, dia tidak akan berfungsi Mbak, dia tidak akan berfungsi. Kalau kita rekatkan di sini, maka di sini akan naik, bisa dilihat. Kalau direkatkan di sini bisa ditekan, nah bisa kembali. Tapi Mbak, ini ada paspornya Mbak ya, ada paspornya HP-nya. Tapi yang di sini naik, jadi mau tidak mau ambil tengah-tengah Mbak. Ini
kasus ini sering sekali saya dapati untuk handphone Samsung tipe-tipe begini A3, A5 itu sering saya temui karena dia untuk tombolnya dia tidak ikut di layar sentuh. Berbeda dengan J2 Prime, G5 G530 apa semua dia ikut di layar sentuh. Tapi kalau tipe A5 A3 model begini dia tidak di sini, tidak di layar sentuh Mbak kembalinya. Dia ada di sini. Jadi mau tidak mau harus menempel di sini. Caranya bagaimana Mbak? Caranya saya menggunakan lem saya menggunakan bisa menggunakan rokok, grenjeng rokok, atau yang sering saya gunakan sih anu Mbak ya, tempel panci Mbak ya, kira-kira seperti itu. Sebentar Mbak, saya ambilkan dulu. Saya menggunakan tempel panci seperti ini Mbak. Saya siapkan memang khusus untuk mengatasi kasus-kasus seperti ini. Karena yang jelas kalau mau ganti yang ori itu mahal harganya ya, mahal sekali. Dan hitungannya mending beli HP second, kira-kira begitu. Kalau mau beli LCD yang ori mending tambah sedikit dapat handphone second Mbak. Jadi saya mengakalinya seperti ini. Untuk prosesnya bisa dilihat ya, ini nanti digunting, dilipat 2, 3 atau 5 kali lipat, disesuaikan, yang penting bisa disentuh, kira-kira seperti itu Mbak. Oke, saya praktekkan Mbak ya. Oke Mbak, bisa menggunakan begini ya. Ini saya pakai tempel panci, sengaja saya beli banyak satu gulung Mbak ya, karena untuk jaga-jaga di beberapa kasus seperti ini. Keadilan Mbak ya, sip, aman, terkendali ya. Ada paspotnya Mbak. Beliau tidak memberikan paspotnya. Langkah selanjutnya yaitu pengeliman. Di sini saya tidak menggunakan, untuk beberapa kasus saya tidak menggunakan lem layar Mbak. Karena apa? Takutnya begini Mbak. Lem layar itu mudah kering Mbak. Satu itu, kedua encer. Dalam artian begini. Seperti yang dipakai yang tadi ya, yang sebelum kita buka tadi, yang pernah ini kan pernah diganti Mbak. Beliau yang teknisi yang pertama menggunakan lem layar Mbak. Lemnya akan masuk ke sela-sela yang mana di situ mempersulit nanti jika akan dibongkar. Di sini saya menggunakan lem tribon, dan jangan khawatir untuk kekuatannya. Kekuatannya juga lumayan. Cara melepasnya pun juga tidak terlalu susah. Saya menggunakan lem tribon. Kenapa saya kok menggunakan lem tribon? Karena begini, bisa sebenarnya menggunakan lem kaca Mbak ya, cuman lem kaca itu kan bening Mbak. Nanti kalau ada lampunya itu kelihatan. Jadi saya menggunakan lem tribon. Berikut tadi ya, saya tutup dulu untuk knop atau tombol-tombolnya supaya nanti tidak terkena lem. Seperti ini saya berikan seperti ini ya. Untuk trik ini kalau tidak salah pernah saya gunakan juga di apa ya lalu ya, Samsung A7 kalau tidak salah Mbak ya. Seperti ini saya gunakan lem tribon. Saya sediakan memang untuk lem tribon. Ini murah Mbak ya, 15 ribuan kalau tidak salah. Kebetulan itu sisanya juga masih ada. Tidak mudah kering juga Mbak, asal ditutup rapat ya. Setelah menggunakan setelah dianggap rata, kita rapikan. Bisa dilihat Mbak ya, di sini kelemahan lem tribon yaitu lama keringnya Mbak. Tapi di situ kita manfaatkan Mbak, tidak seperti lem LCD atau lem layar, khusus lem layar. Karena apa? Dia lem LCD mudah kering. Kalau lem ini agak lambat keringnya. Nah di sini kita bisa merapikan di saat kita itu kan sesudah ini video sedikit saya percepat Mbak ya. Saya menggunakan lem ini, bisa dilihat lemnya agak lambat keringnya. Jadi bisa kita presisikan, mengatur kembali kepresisian si layar itu Mbak. Berhubungin layarnya tebal, di pinggir-pinggir itu kan ada sela-selanya Mbak. Kita rapikan dengan bagus. Jangan khawatir, ini memang sedikit belepotan tapi jangan khawatir, nanti mudah dihilangkan ya. Karena di sini saya belum melepas dari pelapis di atas atau segel.
jadi enak. Dan kalaupun tidak dilepas, saya nambah untuk pembersihan menggunakan minyak kayu putih atau thinner bisa ya. Di sini saya sedikit rapikan menggunakan tisu supaya tidak terlalu belepotan. Ini sangat belepotan, Mbak. Kita ikat karetnya, ingat Mbak ya, karetnya jangan karet yang besar, jangan dilipat dua karetnya. Ada karet khusus kecil seperti yang berikut yang dilihat itu Mbak ya, di atas itu ada karet. Saya menggunakan karet itu karena apa? Saya tidak mau menekan layar terlalu berlebihan karena takutnya nanti dipakai 2-3 hari layar ngaco atau apa, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, setelah beberapa saat, ini kurang lebih 1 jam, sudah 1 jaman, sudah kering Mbak ya. Kita lepas, setelah itu kita bersihkan. Bisa menggunakan minyak kayu putih atau thinner ya, bisa dilihat ya sedikit belepotan, tapi jangan khawatir karena ini mudah dibersihkan. Dan satu lagi, di sini masih ada pelapisnya Mbak, atau segel dari toko, bukan segel Mbak ya, apa yang jelas pelapis Mbak ya. Oke, bisa dilihat saya lepas. Sip, aman Mbak ya. Kira-kira seperti itu, tinggal proses pembersihan Mbak. Dan mungkin nanti dilepas susah atau bagaimana, jangan khawatir Mbak. Ini trik ini sudah saya lakukan sudah bertahun-tahun ya. Jadi insya Allah aman, terkendali. Saat sengaja tidak menggunakan lem layar, wah ini menyalahi prosedur. Dalam beberapa kasus kita harus pintar-pintar Mbak, karena apa, kalau kita, beliau juga minta LCD yang ori, kasihan LCD yang ori mahal. Kalau kita mau pakai lem LCD dia cepat kering, jadi tidak presisi dan hasilnya malah kurang bagus. Dengan cara ini insya Allah rapat, kuat. Kalau masalah pelepasan atau apa ya, mudah-mudahan tidak ada masalah lah Mbak. Untuk cara melepasnya pun juga mudah, hasilnya juga rapi, tidak belepotan. Kira-kira seperti itu Mbak. Saya menggunakan lem tribon, bukan lem LCD ya, untuk di kasus-kasus seperti ini Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.